Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mary Andriani dari Prodi S1 Kebidanan. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang anatomi dan fisiologi sistem reproduksi wanita dan pria. Mengapa makhluk hidup selalu bereproduksi? Ada yang tahu? Iya, karena makhluk hidup bereproduksi untuk memperadakan jenisnya atau mempertahankan keturunannya. Demikian juga manusia, proses reproduksi diatur oleh sistem reproduksi. Manusia memiliki dua jenis, yaitu laki-laki dan perempuan. Keduanya memiliki sistem reproduksi yang berlainan dan saling menguntungkan. Genitalia interna adalah organ reproduksi yang terletak di dalam tubuh. Di genitalia interna, yang pertama ada ovarium. Di dalam ovarium mempunyai sepasang, yaitu kiri dan kanan. Yang kedua ada alat penggantungnya disebut mesovarium. Dan ada juga fungsi ovarium. Yang pertama ada sebagai kelenjar eksokrin, yang kedua sebagai kelenjar endokrin. Dan di dalam ovarium juga ada bagiannya, ada dua, yaitu bagian korteks dan bagian medula. Di dalam ovarium juga ada dua hormon, yaitu hormon estrogen dan progesteron. Hormon estrogen berfungsi mempengaruhi timbulnya tanda-tanda hormon sekunder pada wanita, seperti yang pertama ada kulit menjadi halus, yang kedua suara menjadi lebih tinggi, yang ketiga tumbuhnya payudara, yang keempat pinggul membesar. Seorang wanita mampu memproduksi sel telur atau ovum pada masa puber sampai dewasa, sekitar umur 12-50 tahun. Pada usia 50 tahun, seorang wanita tidak produktif lagi atau tidak mengalami menstruasi. Masa ini disebut dengan menopause. Yang ketiga ada uterus atau rahim. Uterus adalah tempat tumbuh dan berkembangnya janin. Di dalam uterus ada serviks atau mulut rahim. Serviks ada pada bagian terdepan rahim dan muncul pada vagina. Serviks memproduksi cairan berlendir atau disebut juga dengan mukus. Mukus ini menjadi banyak, elastis, dan licin pada proses ovulasi. Hal ini membantu spermatozoa untuk mencapai ke uterus. Saluran yang berdinding tebal ini akan membuka dan menipis pada saat proses persalinan dimulai. Di dalam rahim juga terdapat lapisan endometrium. Lapisan endometrium adalah lapisan di dalam rahim tempat menempelnya sel telur yang sudah dibuahi. Yang keempat ada vagina. Vagina adalah lubang tempat keluarnya janin pada proses kelahiran. Yang kedua ada tempat keluarnya darah menstruasi. Yang ketiga ada tempat masuknya sperma. Testis mempunyai sepasang struktur yang besarnya telur merpati, terletak dalam kantong atau bisa juga disebut skrotum. Testis mengandung banyak tubulus seminiferus dengan deretan sel epitel yang akan mengadakan pembelahan mitosis dan meiosis sehingga menjadi sperma.
Testis mempunyai dua kelenjar. Yang pertama, kelenjar eksokrin berfungsi sebagai menghasilkan sperma. Yang kedua, ada kelenjar endokrin menghasilkan hormon androgen. Testis juga mempunyai fungsi. Yang pertama, ada tempat sintesis hormon androgen. Vas deferens adalah mengangkut sperma dari ekor epididymis ke uterus. Kelenjar bulboretra, kelenjar prosta, vesicula seminalis adalah membuat cairan semen yang dapat memungkinkan sperma bergerak aktif dan hidup untuk waktu tertentu. Mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan sedikit tentang sistem reproduksi wanita dan pria. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.